Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Jaringan epidermis antara batang tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Pada tumbuhan dikotil, jaringan epidermis berbentuk sel pipih yang rapat. Epidermis batang sebagian besar tersusun dari sel-sel hidup yang memiliki aktivitas mitosis cukup tinggi. Sel-sel tersebut mengalami pemanjangan secara tangensial dan pembelahan radial sebagai respon terhadap tekanan pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Epidermis sering juga dilapisi oleh kutikula. Pada batang yang bisa berfotosintesis, bisa dijumpai stomata pada epidermisnya. Pada epidermis batang juga dapat dijumpai trikoma kelenjar maupun tak berkelenjar. Korteks terletak di bagian yang lebih dalam setelah jaringan epidermis. Fungsi jaringan korteks pada beberapa tumbuhan yaitu sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Pada tumbuhan dikotil, korteks mengandung sel-sel parenkim yang berfungsi untuk regenerasi dan membantu pencangkokan pada tumbuhan. Korteks tersusun dari jaringan parenkim yang merupakan jaringan dasar. Di daerah pinggir kadang-kadang terdapat kolenkim yang berkelompok atau membentuk lingkaran tertutup. Jaringan sklerenkim dapat berupa serabut yang berkelompok dan sklerida yang soliter. Sel-sel korteks dapat berisi tepung, kristal, atau zat lainnya. Pada daerah korteks dijumpai idioblast. Dapat berupa sel minyak, ruang Lender, sel kristal, kelenjar minyak, sel Hurst, saluran gom, saluran Lender. Bagian korteks paling dalam disebut endodermis atau fluoeterma atau sarung tepung. Disebut demikian karena terdiri atas selapis sel yang membentuk lingkaran dan berisi tepung. Endodermis pada batang yang telah dewasa tidak tampak lagi karena telah rusak atau mati, sebab diganti oleh jaringan lain dari daerah stele. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan floem. Floem adalah jaringan pembuluh pada batang yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem ini tersusun atas serat floem dan komponen pembuluh. Pada bagian dikotil, floem terletak di luar cincin kambium, disertai oleh jaringan dasar sklerenkim. Lalu selanjutnya jaringan xilem. Xilem berfungsi sebagai penyalur air dan juga mineral dari akar ke daun dan terletak pada bagian dalam berkas pembuluh atau juga di bagian dalam kambium. Letak dari xilem ini ada di dalam cincin kambium. Xilem memiliki dua jenis yaitu sel trakeit dan unsur pembuluh. Pada bagian tengah terdapat bagian empulur. Empulur yaitu jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Ditemukan pada batang yang masih muda, pada batang yang sudah tua sudah jarang ditemukan lagi. Berkas pengangkut pada batang dikotil bersifat kolateral terbuka dengan letak xilem dan floem berdampingan dengan kambium di antara keduanya. Empulur tersusun dari sel-sel parenkima pada batang yang berkayu. Bagian empulur terletak di sisi dalam jaringan kayu dan merupakan pusat batang. Sel-sel jaringan empulur yang aktif biasanya terletak di bagian terluar dari empulur. Kadang-kadang berwujud sangat berbeda dan disebut bagian primedular. Pada batang berkayu, ditemukan pula sisa-sisa empulur pada lapisan kayu yang disebut sebagai jari-jari empulur. Jari-jari empulur tampak sebagai noktah pada penampang tangensial batang yang menembus lapisan kayu. Kambium.
Kambium adalah jaringan meristematik yang masih aktif membelah. Terdapat pada batang yang berfungsi sebagai pertumbuhan sekunder tumbuhan atau diameter batang bertambah lebar. Kambium dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kambium pembuluh. Ketika tumbuh ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, dan ketika tumbuh ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Yang kedua, kambium gabus. Ketika tumbuh ke dalam akan membentuk veloderm, dan ketika tumbuh ke arah luar akan membentuk velum. Jaringan epidermis. Epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil memiliki bagian dinding sel yang cenderung akan lebih tebal jika dibandingkan dengan tumbuhan dikotil. Hal ini karena epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil terdiri dari stomata dan bulu-bulu. Fungsi epidermis yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Batang monokotil memiliki berkas pembuluh yang tersebar. Pada batang monokotil, ikatan pembuluh tersebar di seluruh jaringan dasar. Jaringan pengangkut tersusun menjadi berkas-berkas xilem dan floem yang tersebar di seluruh jaringan dasar. Pada tumbuhan monokotil, floem terletak lebih dekat ke bagian luar batang, dan xilem terletak lebih dekat ke bagian dalam batang. Xilem adalah jaringan pengangkut yang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke pucuk dan daun. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bagian lain dari tumbuhan. Xilem yang matang terdiri dari sel-sel mati yang memanjang, tersusun dari ujung ke ujung membentuk pembuluh atau tabung yang berkesinambungan. Floem merupakan jaringan pengangkut yang memungkinkan terjadinya translokasi, yaitu proses pengangkutan bahan fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Floem mengangkut sukrosa dan asam amino antara daun dan bagian tumbuhan lainnya. Floem terdiri dari sel-sel hidup yang tersusun ujung ke ujung. Tidak seperti xilem, pembuluh floem mengandung sitoplasma, dan ini melewati lubang dari satu sel ke sel berikutnya. Jaringan dasar. Mayoritas batang monokotil terdiri dari jaringan dasar, yang terutama terdiri dari sel-sel parenkim. Sel sklerenkim juga terdapat pada daerah yang membutuhkan kekuatan ekstra. Jaringan dasar berfungsi pada jaringan tanah, sel-selnya tersusun longgar dan terdapat ruang di antara sel-sel tersebut, sehingga memudahkan pertukaran gas antara batang dengan udara di sekitarnya.